Kamu pernah dengar di sebuah tanah yang kaya akan emas, hutan rimba, dan lautan luas, rakyatnya justru hidup dalam kemiskinan. Sementara itu, di balik meja judi kasino mewah ribuan kilometer dari tanah kelahirannya, seorang pemimpin daerah menghamburkan uang seperti tak bersisa. Inilah kisah gelap Gubernur Papua, Lukas NMB, yang menggemparkan Indonesia. Papua, tanah yang indah, namun penuh luka lama. Di balik panorama gunung dan laut biru, ada kemiskinan yang tak pernah pergi. Ironisnya, provinsi ini menerima dana otonomi khusus yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya. Uang yang seharusnya untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, dan masa depan rakyat justru tersangkut dalam jeratan korupsi. Lukas NMB, sosok yang dulu dielu-elukan sebagai pemimpin rakyat, dianggap simbol harapan bagi orang asli Papua dengan gaya bicara yang tegas dan citra sederhana. Ia berhasil memikat hati banyak pemilih. Namun, di balik senyum ramah dan jabat tangan hangatnya, tersembunyi cerita yang jauh lebih kelam. Awalnya, tidak ada yang curiga. Program infrastruktur dijalankan, proyek-proyek diresmikan, dan rakyat percaya bahwa dana besar dari pusat benar-benar digunakan untuk kemajuan Papua. Namun, pada tahun 2022, badai mulai mengguncang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memantau pergerakan keuangan sang gubernur. Dan kemudian, ledakan berita itu terjadi. Media nasional menayangkan kabar bahwa Lukas NMB terdeteksi melakukan transaksi mencurigakan di kasino luar negeri, tepatnya di Singapura dan Filipina. Nilainya fantastis, mencapai puluhan miliar rupiah. Bayangkan sebuah ruangan besar, cahaya lampu kristal menggantung di langit-langit, karpet merah tebal membungkus lantai, dan suara mesin judi berdentang tanpa henti. Di salah satu meja VIP, seorang pria berpakaian santai namun dijaga ketat duduk dengan wajah tenang. Tumpukan chip bernilai ratusan juta rupiah berserakan di depannya. Itu bukan adegan film, itu adalah Lukas NMB, Gubernur Papua, yang konon menghabiskan Rp56,0 miliar hanya untuk berjudi di kasino luar negeri. Uang yang tidak mungkin berasal dari gaji resmi seorang pejabat. Tapi, bagaimana mungkin seorang gubernur dari daerah dengan angka kemiskinan tinggi bisa duduk di kursi VIP kasino internasional dengan chip bernilai miliaran? Dari mana datangnya uang sebanyak itu? Dan apakah rakyat Papua tahu kemana perginya dana pembangunan mereka? Seorang gubernur dari daerah termiskin di Indonesia berdiri tegak di lantai kasino mewah di luar negeri. Lampu-lampu neon berkelap-kelip, denting koin memenuhi udara, dan aroma minuman mahal bercampur bau asap cerutu kelas 1. Di tangannya, segenggam chip senilai ratusan juta rupiah. Bukan uangnya atau uang rakyat? Pertanyaan ini terus menggantung, seperti awan gelap di atas kepala rakyat Papua. Badan Intelijen Keuangan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Catatan transaksi mencatat ratusan kali transfer ke luar negeri, masuk ke rekening kasino di Singapura dan Australia. Jumlahnya bukan sekadar besar. Kita bicara miliaran rupiah, mengalir begitu saja. Entah untuk permainan meja baccarat, entah untuk roulette, entah untuk slot eksklusif yang hanya bisa dimainkan oleh anggota VIP. Tapi di sisi lain, di kampung-kampung Papua, anak-anak masih berjalan kaki puluhan kilometer untuk sekolah, bahkan tanpa sepatu. Jembatan yang dijanjikan tak kunjung berdiri, puskesmas yang dijanjikan tak pernah dibangun. Kontras ini membuat darah rakyat mendidih. Para penyidik KPK tidak hanya menemukan bukti transaksi, mereka juga mendapatkan rekaman video. Lukas duduk di meja judi
Wajahnya fokus, tangannya lincah memindahkan chip, seolah sedang mempertaruhkan nasib seluruh Papua di atas meja hijau itu. Sementara di luar negeri, suasana santai, namun di tanah kelahirannya, rakyatnya menunggu janji-janji yang tinggal janji. Laporan keuangan mencatat, satu kali transfer sebesar Rp560 juta. Beberapa hari kemudian, 1,2 miliar rupiah. Seminggu berikutnya, Rp80 juta. Dan ini terjadi berulang-ulang, seperti rutinitas yang sudah diatur. Saat kasus ini meledak, Lukas NMB bersuara. Ia mengatakan, uang itu adalah miliknya pribadi. Tidak ada hubungan dengan dana infrastruktur. Bahkan, ia menuding bahwa ini hanyalah serangan politik menjelang akhir masa jabatannya. Sebagian rakyat percaya, sebagian lagi merasa tersakiti. Namun, jika benar milik pribadi, mengapa sumber dananya sulit dilacak? Mengapa pola alirannya begitu rapi? Seperti jalur distribusi proyek pemerintah yang dipekopika menjadi potenggen-potenggen transfer kecil. Tapi, tunggu dulu. Puncak cerita ini belum sampai. Apa yang terjadi berikutnya bukan sekadar soal kasino. Kita akan masuk ke dalam jaringan orang-orang di Bali. Proyek-proyek bernilai triliunan rupiah orang-orang yang namanya jarang muncul di media. Namun kantongnya mungkin lebih tebal dari sang gubernur sendiri. Dan disitulah teka-teki ini semakin bertepek. Ketika kekuasaan runtuh, yang tersisa hanyalah jejak kebohongan. Dan rakyat yang bertanya, kemana uang kami pergi? Bayangkan, seorang pemimpin yang dulu dielu-elukan karena janji membangun Papua, kini duduk di kursi pesakitan pengadilan. Lukas NMB, dengan wajah letih dan tatapan kosong, mendengarkan dakwaan jaksa yang panjang dan penuh detail angka demi angka. Bukti demi bukti, hingga rekaman transaksi yang membuat publik terhenyak. Persidangan ini bukan sekadar kasus korupsi biasa. Jaksa menghadirkan bukti transfer dana ratusan miliar yang keluar masuk rekening pribadi. Sebagian mengalir ke luar negeri, sebagian lainnya diduga untuk membiayai transaksi mewah di kasino internasional. Dari layar besar di ruang sidang, publik diperlihatkan rekaman CCTV. Lukas duduk di meja judi, tumpukan chip di depannya. Wajah penuh fokus, seperti sedang membangun strategi. Bukan untuk rakyatnya, tapi untuk mempertaruhkan uang yang diduga berasal dari proyek-proyek infrastruktur Papua. Jaksa memaparkan bagaimana dana untuk pembangunan jalan, jembatan, dan rumah sakit justru hilang di tengah jalan. Laporan BPK menemukan banyak proyek mangkrak fondasi yang hanya setinggi lutut, jembatan yang tak pernah selesai, dan bangunan puskesmas yang terbengkalai ditelan semak belukar. Di luar gedung pengadilan, masa rakyat Papua berdiri. Sebagian datang dengan rasa marah, sebagian lagi dengan wajah kecewa. Bapak Gubernur, kami percaya sama Bapak, ucap seorang ibu sambil memegang foto anaknya yang meninggal karena tak sempat mendapat perawatan medis akibat fasilitas kesehatan yang buruk. Inilah titik di mana semua kebohongan dibuka dan nama besar tak lagi berarti. Media nasional dan internasional menyorot persidangan ini sebagai simbol kerapuhan moral pemimpin daerah. Para aktivis anti korupsi menegaskan, jika ini dibiarkan, maka penderitaan rakyat Papua akan terus berulang, dibungkus janji-janji manis yang tidak pernah ditepati. Akhirnya, hakim menjatuhkan vonis berat, hukuman penjara bertahan-tahan, dan kewajiban mengembalikan kerugian negara. Sorak-sorai pecah dari sebagian massa, namun di sudut lain ada yang justru menangis bukan karena membela korupsi, tapi karena menyadari betapa mahalnya harga dari sebuah pengkhianatan. Kasus ini meninggalkan luka mendalam bagi Papua. Proyek-proyek harus diulang dari nol. Dana tambahan
harus dikucurkan. Dan yang paling sulit, mengembalikan kepercayaan rakyat. Bagi masyarakat Papua, kejatuhan Lukas bukan hanya soal seorang pejabat yang dipenjara. Ini adalah peringatan keras bahwa korupsi bukan sekadar angka di laporan keuangannya, mencuri masa depan sebuah generasi. Jika kita diam, maka sejarah akan berulang. Hari ini Papua yang kehilangan, besok mungkin seluruh negeri. Jangan berhenti bertanya, uang rakyat untuk siapa? Kekuasaan untuk apa? Dan pengkhianatan, pantaskah diampuni?